Hati Dani dipenuhi kegalauan. Dia tidak habis pikir dengan Anita. Wanita itu selalu menggodanya setiap bertemu. Tetapi, dia mengatakan mencintai Arman. Apa dirinya hanya pelarian Anita? Seharusnya dia sadar diri, Arman sudah beristri dan tidak mungkin mencintainya. Arman adalah tipe pria setia, dia tahu itu. Dani sudah cukup lama mengenal Arman. Hingga akhirnya mereka sampai di depan rumah kontrakan Anita. Anita turun dari mobil tanpa berkata-kata, begitupun Dani. Anita menatap kepergian Dani hingga mobilnya tak terlihat dari pandangan matanya. Ada apa denganku? Gumamnya, lalu masuk ke dalam rumah. Anita merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Memejamkan mata dan dia teringat semua yang dialami bersama Dani. Dia yakin, dia mencintai Arman. Sedangkan Dani hanyalah pelarian untuk dirinya yang kesepian. Anita merupakan janda tanpa anak. Dia diceraikan suaminya karena setelah menikah beberapa tahun, tetap belum hamil juga. Anita mendesah. Anak, Linda sedang hamil. Apa aku bisa mempunyai anak? Anita memejamkan matanya dalam kesedihan. Hatinya galau, apa dia mulai mencintai Dani? Pria yang setia menemaninya beberapa waktu terakhir ini, dalam segala keadaan. Dan apakah hal itu yang membuatnya resah melihat perubahan sikap Dani? Hingga akhirnya dia terlelap, karena lelah selepas perjalanan jauh. Rumah Arman. Linda sudah lebih tenang sekarang, dia meminta Arman mengantarnya jalan-jalan sore ini. Dengan senang hati Arman mengantarnya. Mendorong kursi roda yang diduduki Linda dengan pelan dan senyuman yang mengembang. Rumah itu memang di sebuah area perkomplekan. Tetapi, di belakang komplek ada pemukiman penduduk biasa. Hal itu yang membuat Arman mau membeli rumah ini. Dia suka bersosialisasi dengan banyak orang. Arman membawa Linda ke tempat penduduk setempat. Untuk apa ke sini? Kenapa kita tidak pergi ke taman kompleks saja? Tanya Linda. Dia sebenarnya kurang suka bergaul dengan orang-orang yang menurutnya berada di bawah standarnya. Dia lebih suka bergaul dengan kalangan atas dan berpendidikan tinggi. Arman menghentikan kegiatan mendorong kursi rodanya. Mengambil posisi berjongkok di depan kursi roda yang Linda duduki. Kamu harus belajar bergaul dengan semua kalangan. Kamu akan menemukan pengalaman baru, teman baru dan kesenangan baru. Arman menggenggam tangan Linda. Linda tersenyum hangat kepada suaminya itu. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menuruti apapun kemauan suami. Dia ingin menjadi istri yang baik. Apalagi dia bisa melihat betapa banyak perubahan sikap suaminya itu. Dan dia bisa merasakan kalau semua ini tulus, bukan rekayasa. Hatinya begitu lega dan bahagia seakan dibelai tangan lembut tak kasat mata. Seolah mencium wangi taman bunga yang menenangkan, dia merasa rileks. Linda menautkan jemarinya, bibirnya tersenyum lebar. Untuk sesaat Arman begitu terpana melihat kecantikan istrinya. Senyuman terindah yang pernah diperlihatkan olehnya sepanjang pernikahan. Arman sadar selama ini Linda tidak benar-benar bahagia, hatinya mencelos. Merasa bersalah dan merasa sedih mengingat dirinya yang banyak tak memperhatikan istrinya itu. Kenapa rasa itu baru hadir sekarang? Setelah kecelakaan itu terjadi, yang menyebabkan Linda divonis tidak akan bertahan hidup lebih lama. Tapi kuasa ada di tangan Tuhan, siapa tahu keajaiban datang. Linda sembuh, anaknya lahir dan mereka akan merawat anak-anak mereka sampai dewasa. Arman menghela nafas perlahan, menyentuh pipinya dan berkata dengan lembut, "Aku ingin kamu menemaniku sampai menua nanti. Merawat anak-anak kita dan kita menyaksikan mereka tumbuh." Dengan senyuman yang tersemat, terlihat tulus dan penuh harap. Linda mengeratkan genggaman tangannya. "Aku jadi bersemangat untuk sembuh secepatnya. Untuk kamu, anak kita dan keluarga kita." Mencium punggung lengan Arman yang ada di genggamnya. Dan setelahnya,
Arman mendorong kursi rodanya lagi. Mereka berkeliling, menyapa siapa saja yang ditemui. Berbincang dengan beberapa orang warga yang terlihat sedang nangkring di terasnya. Kinda merasakan kehangatan keluarga dan kesenangan lain, seperti yang Arman katakan tadi. Arman kembali mengitari kompleks perumahan yang luas itu. Berhenti di taman kompleks seperti yang Linda inginkan. Jajan makanan dari pedagang kaki lima, dan menggendong Linda mendudukkannya di sebuah bangku taman. Tepat di sampingnya, sambil menikmati segar dan manisnya es cendol. Sesekali mereka berbincang saling melempar senyuman. Setelah cukup lama mereka di taman, mereka pun memutuskan untuk pulang. Karena hari menjelang maghrib. Jam 22. Arman dan Linda tengah duduk berduaan. Di atas tempat tidur luas itu, Linda duduk menyandarkan tubuhnya di dada bidang suami yang begitu dia cintai. Sedangkan Arman membelai kepalanya penuh kelembutan. Entah kenapa, tapi aku merasa sedih. Lirih Linda, matanya berkaca-kaca. Kenapa sedih? Bukankah tadi siang kamu bilang sangat bahagia? Ujar Arman, lalu mendekap tubuh istrinya penuh sayang. Linda menggelengkan kepalanya. Gak tahu, tiba-tiba sedih saja, seperti kita akan berpisah. Ucapnya. Arman menghela nafas gusar. Apakah ini sebuah pertanda bahwa Linda akan pergi untuk selamanya? Dengan cepat dia menepis pikiran buruknya itu. Takdir sudah digariskan oleh Tuhan, tidak akan ada satu orang pun yang bisa melawannya. Manusia hanya berusaha, dan Tuhan yang akan menentukan hasilnya. Jangan bilang begitu, dengar kamu harus optimis untuk kesembuhanmu. Ingat kalau kita akan punya anak, dan kita yang akan membesarkannya sampai dewasa. Melihatnya tumbuh menjadi anak yang sukses dan bahagia, kata Arman. Selain menyemangati Linda, dia menyemangati dirinya sendiri juga sebenarnya. Linda mengangguk kecil. Ayo tidur, sudah malam, bukankah besok kamu harus ke resto? Ucap Linda lembut. Arman merebahkan tubuh Linda, lalu dia berbaring di sampingnya. Mereka saling berhadapan dan berpelukan. Linda mendekap erat suaminya, tidak ingin jauh. Dan takut jauh rasanya. Malam ini orang tua Linda dan Arman sengaja menginap. Sedangkan ibu dari Linda memang sudah berencana akan menginap selama seminggu. Dia ingin merawat anaknya dengan baik. Di kota yang sama, namun tempat yang berbeda. Di sebuah rumah mewah di perkomplekan elit. Malam ini rumah itu begitu ramai. Karena sedang mengadakan acara syukuran. Itu adalah rumah Vira. Dia sengaja mengundang seluruh anggota keluarga untuk berkumpul dan mengadakan acara syukuran atas kesehatan Ryan anaknya, yang selama seminggu kemarin harus menginap di rumah sakit. Dikarenakan diare. Acara selesai pada bada Isya. Saat ini sebagian anggota keluarga sudah terlelap, sedangkan sebagian masih berbincang hangat. Leo suami Vira, Andika suami Andini adik Vira dan Surya kakak Vira misalnya. Mereka masih asyik berbincang. Sedangkan Vira sudah mengeloni Ryan yang baru berusia 1 tahunan. Hingga saat jam menunjukkan pukul 12 malam, mereka bertiga baru masuk ke dalam kamar masing-masing yang sudah ditentukan oleh Vira. Suasana sepi, namun di sebuah kamar terdengar bunyi cecapan-cecapan penuh gairah. Leo dan Mia ada di dalamnya, mereka saling memagut dengan mesra. Tok tok tok, kamar Mia diketuk dari luar. Sontak, Mia dan Leo menghentikan aktivitasnya. Mereka panik dan wajah mereka berubah pias. Mia, itu adalah suara Vira. Leo semakin ketakutan, apalagi Mia. Mereka saling tatap penuh kegelisahan. Mia, kamu belum tidur kan? Suara Vira kembali terdengar. Leo memberikan isyarat agar Mia diam tak menyahut. Pura-pura sudah tidur saja. Hingga akhirnya terdengar suara derap kaki Vira yang menjauh. Aman. Gumam Leo lega. Menegangkan. Gumam Mia, hatinya masih deg-degan. Inilah nikmatnya, memacu adrenalin.
sahut Leo pelan. Mereka saling tatap, lalu tertawa tanpa suara. Setelahnya, Leo bergegas keluar dari kamar Mia. Dia takut Vira atau siapapun yang ada di rumah ini memergokinya. Dia mencintai Vira istrinya, tetapi jiwa playboynya tak bisa menolak tawaran menggiurkan dari Mia. Mia segera mengunci pintu kamarnya dengan bibir yang tersenyum lebar. Dia bahagia bisa berdekatan dengan seseorang yang dia cintai sepenuh hati. Meski nyatanya dia suami orang. Maafkan aku Kak Vira. Semoga jika hal ini terbuka suatu hari nanti, kamu bisa merelakan suamimu untukku dan memaafkan kami. Gumam Mia dengan mata sendu. Rasa bersalah memanglah ada, tapi dia terlalu mencintai Leo yang brengsek itu. Tapi, dia tidak peduli.